Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah pagi ini hari Rabu, Pak ya. Tanggal 1 November 2023. Kami bersama teman-teman pelatihan upskilling reskilling kepala sekolah berkunjung ke SMK Negeri 1 Cibinong. Alhamdulillah kami disambut dengan sangat baik sekali oleh seluruh tim dari SMK Negeri 1 Cibinong. Pada pagi ini merupakan rangkaian upskilling dan reskilling. Kami melaksanakan kegiatan visitasi ke SMK Negeri 1 Cibinong dalam rangka mengamati, mengobservasi, memahami, serta menganalisis bentuk implementasi kerjasama antara SMK dengan industri dalam penyelenggaraan Teaching Factory. Dan di SMK Negeri 1 Cibinong ini teman-teman telah menerapkan BLUD yang terintegrasi dengan TEFA. Tentu ini menjadi wawasan yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan selanjutnya kami diberikan kesempatan melihat langsung proses di lapangan maupun di laboratorium yang mereka telah mengimplementasikan Teaching Factory. Baik para pemirsa, kami punya Ahmad Yani keliling-keliling seluruh para peserta kepala sekolah dalam rangka upskilling reskilling. Kita di SMK Negeri 1 Cibinong diajak oleh Pak Yani selaku tugas, yaitu keliling ke setiap jurusan, ke kepala konsentrasi keahlian yang ada 10. Ya Pak Danu, oke Pak Danu, terima kasih atas. Selamat datang Pak. Udah keliling-keliling. Oke, mari kita masuk. Ya. Perkenalkan, nama saya Angga Tribiguna, saya salah satu guru produktif DKV. Kebetulan saya bertanggung jawab atas Business Center DKV ini. Di sini kami menjual beberapa produk, di mana produk-produk unggulan kami ada MOOC, lalu ada sekarang yang terbaru adalah casing handphone, soft case handphone, seperti ini, soft case handphone. Lalu kita juga memproduksi untuk Imani, kita juga produksi gantungan kunci seperti ini. Lalu ada tumbler seperti ini. Tumbler, oke. Kita juga ada produksi kaos. Untuk kaos kita ada dua cara. Kaosnya sendiri ada sablon manual menggunakan ini untuk sablon manual produksinya. Kita juga bisa menggunakan DTF. Ini untuk printer DTF-nya. Ini untuk mesin press. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Wah, keren Pak ya. Untuk DTF-nya. Iya. Untuk unggulan sih itu. Untuk sinkronisasi dengan pembelajaran seperti apa Pak Ya, strateginya? untuk sekarang sinkronisasi pelajaran, kebetulan ini ada teman-teman dari 12MM3, di mana 12MM3 ini sedang pelajaran PKK, di mana PKK ini memang ada materi produksi massal. Ya, Produksi massal. Produksi massal ini mereka dituntut untuk berjualan, di mana jualan ini adalah produk-produk yang ada di business center. Oke. Jadi mereka membeli langsung ke kami, dan mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk keuntungan mereka. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Angga atas informasinya. Mudah-mudahan sukses selalu Pak ya. Amin Pak. Jadi teman-teman ini prodi DKV Pak ya. Iya betul. DKV. Pak. Dan salah satu prodi unggulan Pak ya di SMK Negeri 1 Cibinong. Untuk TEFA-nya kami 3 unggulan di sini. Baik, terima kasih Pak Angga. Para pemirsa, ini beliau adalah Kakoblinya Bidang DKV mau menjelaskan bahwa dengan adanya BSD maka boleh mengadakan iklan sehingga penghasilannya itu tidak ada yang mengganggu atau yang mengaruhi. Silakan. Ya, jadi di kami untuk BLUD itu sudah diberi kebebasan keluasan dari sekolah, alhamdulillah. Jadi di mana di sini kalaupun kita menggunakan anak-anak ini diperbolehkan dan kita dipermudah untuk memberikan keringanan dalam pelajaran, apakah itu produktif ataupun formatif adaptif. Jadi anak-anak yang sudah bekerja di sini tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas di luar sekolah, gitu. Jadi mereka enjoy saja di sini. Ya, tadi saya dengar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah menjelaskan kalau BLUD itu tidak boleh memperkarakan anak karena nanti kita adalah kena perlindungan anak. Betul. Maka hanya sekedar minum, makan apabila ada penghasilan dari BLUD. Sekali lagi tidak boleh ada upah.
para Tidak, pemirsa. oh berarti tidak boleh ada upah ya Pak? di Tidak ada, LUD? tapi biasanya kami kumpulkan nanti kemudian kita berikan reward tapi tidak berupa upah tapi sebagai pengganti transport ataupun makan dan minum. Baik. Seperti itu. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayu Destami Arifin. Di sini saya sebagai Kepala Konsentrasi Keahlian jurusan SIJA. SIJA merupakan jurusan atau kepanjangan dari Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Ini memang jurusan baru, jurusan dengan masa studinya 4 tahun. Secara sederhana, jurusan SIJA ini gabungan seperti gabungan antara TKJ dengan RPL. Jadi siswa ini belajar jaringan, belajar programming, tapi arahnya sebenarnya lebih ke DevOps. Jadi pembelajaran masa pendidikannya 4 tahun itu ya? 4 tahun betul Pak. Jadi kalau TKJ fokus di jaringan saja, kalau di RPL fokus di pemrograman saja, sedangkan SIJA haruskan menguasai keduanya. Baik, kalau di dalam kelas ini bagian dari proses TEFA atau seperti apa Ibu? Sedang kegiatan guru tamu. Guru tamu, jadi mereka belajar bersama guru dari industri berarti Ibu ya? Kalau saat ini kita kebetulan dengan IDN dari Politeknik memang kebetulan ada kegiatan juga namanya IDN mengajar. IDN mengajar, ya. IDN mengajar, jadi mengajar di jurusan. Kita lihat di sini contoh yang dikerjakan, mereka proyek berdasarkan tadi pelatihan tadi Ibu ya? Ya, jadi memang anak-anak diminta untuk memilih kelas sesuai minatnya masing-masing. Dari IDN sendiri ada 5 kelas yang bisa anak-anak pilih. Ada kelas pemrograman, kelas desainer, kelas IoT dan robotik. Dan ini adalah kelas programming. Baik. Halo, saya Muhammad Dafal Hafiz dari kelas 11 TKJ 1. Jadi berdiri saya di sini, saya bakal jelasin nih ke kalian semua nama dari alat ini. Nama alat ini adalah FTTH. Nah, itu singkatan dari Fiber to the Home atau bisa dibilang ISP. Jadi di dalam ISP itu ada perangkat-perangkat seperti ini, router, terus ada switch, terus ada juga OLT. Terus dari OLT sini ada juga yang namanya splitter. Dari splitter di sini juga kita menggunakan OTB, dan dari OTB itu terhubung ke yang namanya ODC. Nah dari ODC ini baru nantinya kehubung ke perangkat rumah. Kenalin, saya Mas Agus Rehan dari 11 TKJ dari SMKN 1 Cibinong. Nah di sini kita punya prototipe Learning Management System atau LMS. Di sini servernya baru masih lokal saja, menggunakan Moodle. Di sini bisa dilihat servernya. Tampilan awalnya kayak gini. Jadi aplikasinya ini disimpan di server, kemudian diakses secara online ya? Ya, bisa diakses secara online. Bisa diakses melalui web browser. Di sini ada pilihan kelas-kelasnya. Misal kita sampai kelas ini. Nah, ntar kalau misalnya udah berjalan, di sini bakal ada tugas-tugasnya nih. Kita bisa ngirim tugas di sini, terus ntar juga guru bisa ngasih tugas dari sini dan bakal calling aja juga. Oke, ini online berarti ya sudah? Iya, Ya, ini online. Baik, terima kasih banyak ya. Ini karena waktu kita terbatas, jadi kita mau pilih. Sukses selalu ya untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Indra Kacandri dari SMKN 1 Cibinong. Kebetulan saya sini sebagai Kepala Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi dan Perumahan. Nah, hari ini kami kedatangan dari Bapak Ibu Kepala SMK, DKI, dan Kalimantan. Nah, kebetulan siswa kami saat ini karena dahulu kami adalah jurusan teknik konstruksi kayu, sehingga masih memiliki peralatan mesin-mesin kayu, sehingga kami mengkonsentrasikan ke beberapa alat-alat furniture yang bisa dilihat. Mungkin ini seperti kursi stool, ada meja rom, dan ini cermin juga. Ini adalah produk dari kami. Nah, saat ini siswa kami lagi membuat ada pesanan dari salah satu konsentrasi kalian, yaitu berupa bikin figura, dan juga kami lagi produksi rekal, dan juga kami lagi produksi kursi stool dan meja jahit. Oke. Dan di sini ini adalah beberapa hasil kerja dari siswa-siswa kami di SMK 1. Baik. Selamat siang. Di sini saya perkenalkan, nama saya Joko Priyono, salah satu instruktur di SMK Negeri 1 di bidang teknik permesinan. Kebetulan di belakang kita
sedang diadakan kegiatan pembuatan PHOK pesanan dari PT Industri. Nah, prosesnya seperti itu, namanya mesin punching. Ada 3 proses. Pertama melipat, terus membentuk L dan membuat kritik. Ini pesanan rutin dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi ini langsung tugas atau sekaligus jadi proyek mereka Pak ya? Ya, justru kita tugas tergantung permintaan dari industri lah. Industri minta apa, itu tugas anak. Jadi tugasnya by request dari industri Pak ya? Betul sekali Pak. Kalau yang lain bisa diceritakan sedikit Pak? Yang mana nih Pak? Kalau ini bukan pesanan industri, tapi kita membaca peluang Pak. Baca peluang. Membaca peluang, jadi ada kemungkinan ini pada saat pameran akan bisa kejual nih Pak. Ini namanya kujang untuk souvenir. Ini anak-anak kelas 11, nanti pada saat kelas 12 dia akan praktek di industri. Biasanya kalau ini udah rapi seperti Nah hasilnya bisa di... Ini udah 80%, tinggal dipernis. Nanti dikasih dudukan menjadi souvenir ke industri. Yang keren, anak keren. tersebut gitu. Dengan Bapak Priyono ya. Kalau yang Ya. itu Pak tadi judul apa itu Pak? Nah, ini ada juga teman-teman yang alatnya ini bergantian berarti Pak ya? Kalau ini kelas 12 mengerjakan kerjaan reguler, maksudnya memang tugas dia. Tugas reguler membuat Excel ya. Stang handle. Buat ulir nanti menjadi handle itu biasanya. Ini kelas 12 Pak ya? Kelas 12. Baik, terima kasih banyak Pak Priyono Pak ya. Perkenalkan, nama saya Isma Gumarang. Ini saya di sini bertindak sebagai kepala konsentrasi keahlian teknik penaringan. Ini kita ada di bengkel kelas 12 Pak ya. 12 ini kebetulan saat ini anak-anaknya lagi PKL. Ini anak-anak yang saya perbantukan, yaitu anak-anak yang kita bikin bentuk tim. Kita ada namanya tim tutor. Nah, tim tutor ini salah satu agendanya adalah mempersiapkan dirinya dan teman-teman kita jawabnya untuk persiapan PKL di tahun yang akan datang. Untuk teaching factory seperti apa Pak prosesnya di sini Pak? Ya, kalau teaching factory kita ada kegiatannya pada disatukan dengan PKK. PKK. Nah, kelas 11 itu ada untuk sepeda motor. Jadi fokus kepada servis sepeda motor kelas 11. Oh, untuk Tevanya. Tevanya. Kelas 12 ke servis mobil. Dan yang ketiga servis jurusan. Kita punya bengkel sebelah sana aja untuk jurusan. Kalau ada customer menghubungi jurusan berarti bengkel di sana. Bengkel di sana. Nah, kemudian yang keempat juga kita kegiatan sama Auto 2000 untuk THS, Trade Home Service. Jadi kita mengundang customer untuk datang ke sini. Ada nanti dari Auto 2000 datang ke sini lakukan servis. Yang kerjain bukan hanya dari Auto 2000, tapi anak-anak ini tim support kita. Kerjasama tadi Pak ya. Iya. Baik Pak. Kemudian tadi juga ada motor listrik saya lihat Pak ya, modifikasi dari berbahan bakar ya bensin diubah menjadi motor listrik. Itu seperti apa Pak? Rencana ke depan seperti apa Pak? Ya, itu konversi itu berawal dari kita dapat job dari P3P ya, PPSDM untuk ikut dalam kegiatan konversi motor listrik. Alhamdulillah kita termasuk sekolah yang berhasil mengkonversi. Yang akhirnya kita untuk mengaplikasikan ya. Nah, kita beli komponennya itu 18 juta. 18 juta Pak ya. Jadi kemudian kita sama tim lakukan konversi. Ini yang Titan ini timnya ini. Iya. Baik. Ini adalah produk dari SMK Negeri 1 Cibinong. Melakukan perubahan dari manual ke listrik. Oh, dari wah ini jadi motor listrik Pak ya? Motor listrik sudah dilistrik Pak. Ya, dari Samarinda mencoba berjalan menggunakan motor listrik hasil karya SMK Negeri 1 Cibinong. Wah, keren. Jadi ini teman-teman motor listrik Pak ya? Oh iya. Awalnya motor manual berbahan bakar bensin ya, tapi sudah dimodifikasi menjadi listrik. Wah, keren nih teman-teman. Pak Juju sudah mencoba. Keliling-keliling di
SMK Negeri 1 ini. Ini inspirasi untuk beliau karena di sekolah beliau ada air. Nanti bisa dibuat seperti ini Pak ya. Siap Pak, mantap. Baik teman-teman. Saya mau keliling dulu ya. Siap Pak, siap. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sara dari jurusan Teknik Otomasi Industri kelas 12. Ini sedang belajar apa nih? Sistem kontrol terprogram. Sistem kontrol ya. Iya. Ini kalau di industri apa sebagai alat apa dia? Ini kita lagi nyoba traffic light. Oh, lampu merah ya. Iya. Jadi sebagai alat simulasi, tapi untuk implementasi ke ini sudah bisa atau belum? Kita masih nyoba. Masih nyoba ya. Jadi masih proses pembelajaran ya. Iya. Bagaimana proses pembuatannya, sulit atau mudah saja? Kalau misalkan dari kelas 11 dan kelas 12 kalau udah dipelajari, kalau ngerti udah. Mudah. Kalau awal ya Susah. Oke, ini sekarang kelas 11 ya? kelas 12. Kelas 12. Jadi sudah bisa membuat alat simulasi traffic light ya. Baik, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum. Nama saya Bu Mutia. Saya mengajar mata pelajaran sistem kontrol terprogram. Di mana pelajaran ini mempelajari bagaimana membuat kontrol otomatis di industri, atau kurang lebihnya. Salah satunya memprogram PLC itu bisa untuk mengontrol sistem seperti konveyor, motor, dan lain-lain secara otomatis. Kalau contohnya apa Bu yang sudah dibuat anak-anak Bu? Kalau yang dibuat anak-anak mungkin lebih ke trainer yang ini Pak. Itu ya. Iya, ini untuk pembelajaran sistem kontrol. Jadi untuk sistem kontrol itu ya. Iya, ini trainer yang ini Pak. Berani ya. Ini ada PLC-nya, ada HMI-nya, kemudian ada inputnya, dan ada indikator-indikator lampunya. Baik. Ini mereka kelas berapa Bu bisa mengoperasikan seperti ini? Dari kelas 11. Kelas 11 sudah bisa ya. Jadi mereka membuat alat untuk membantu kontrol industri ya. Iya, Seperti itu. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Kenalkan, nama saya Fawaz Arwando Rafif. Saya dari kelas 12 TOI 2. Ini sedang membuat apa? Kali ini kami sedang membuat gantungan kunci untuk SMK Negeri 1 Cibinong dari TOI. Seperti ini hasilnya ya. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya kita membuat desainnya terlebih dahulu menggunakan aplikasi 3D modeling apa saja, misalnya SketchUp. Lalu kita slicing dulu di Creality atau mungkin di aplikasi software lainnya. Ini alat software yang khusus untuk printernya ya? Iya, printernya Ender kan. Nanti setelah itu kita transfer filenya menggunakan USB micro SD di sini. Oke, selanjutnya kita panaskan untuk mencapai suhu ABS filamennya. Oh, jadi konsep kerja 3D printing ini dari bahan kemudian disusun gitu ya, bukan dari bentuk padat gitu ya, tapi bentuk. Oke. Jadi kayak dicairin, dipanasin dulu. Panaskan dulu sehingga baru berbentuk ya. Iya. Jadi bukan dari bentuk padat, tapi dari bentuk bahan kemudian seperti cair kemudian dibentuk di sini ya. Iya. Ini hasilnya teman-teman. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga. Alhamdulillah teman-teman, kita baru saja selesai berkeliling melihat unit produksi proses TEVA di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor Pak ya. Dan saya ingin mendengar pendapat Bapak nih, tanggapan Bapak dari Pak Harso terkait kegiatan kita hari ini Pak, melihat tadi teaching factory bahkan ada unit produksi Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kami pada dasarnya luar biasa semangat untuk pendidikan Indonesia. Di SMK 1 Cibinong ada beberapa jurusan yang di Samarinda belum ada, di Kalimantan belum ada. Tetapi nuansa berjuang untuk pendidikan itu alhamdulillah semangat berjuang pendidikan adalah sama. Yang perlu kita bangun kebersamaan di Samarinda dan terutama Kaltim adalah membuat komitmen teman-teman untuk menuju sekolah yang lebih baik, karena di SMK Negeri 1 Cibinong ini ada BLUD yang sudah berjalan dengan baik,
Kemudian kalau masalah jurusan-jurusan saya kira semuanya bisa bervariatif, tetapi sistem kinerja yang baik melalui BLUD, teman-teman yang belum, mudah-mudahan segera bisa menyusul. Saya kira semangat untuk teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bapak Arso atas tanggapannya. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan kunjungan ke masing-masing lab ya teman-teman. Jadi ini sekarang kita mau makan siang. Makan siang dulu Pak ya. Silakan Pak. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Ini kita sudah pamitan dan siap-siap kembali ke bis ya Pak Gigi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.